Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Fawaid dari 7 ayat yang kita baca tadi, yang pertama adalah iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Allah memulai kitabnya dengan bismillah. Ya, untuk apa? Tujuannya apa? Liyursida ibadahu, supaya Allah memberi petunjuk pada hamba-hambanya. An yabda'u, supaya memulai mereka a'malahum wa aqwalahum biha, memulai perbuatan, amalan mereka dan ucapan mereka, perkataan mereka dengan basmalah. Setiap aktivitas, kegiatan, acara, program, apapun, ya, baik itu perbuatan atau ucapan, supaya dimulai dengan bismillah. Untuk apa? Thalaban li'aunihi wa taufiqihi, untuk mencari pertolongan dan taufik. Ya, aun itu bantuan, ya, supaya dalam mengerjakan itu fasilitas tercukupi. Ya, kemudian taufikih itu pertolongan dari sisi bisa melaksanakan. Ya, karena ada orang itu sebenarnya fasilitas ada, mencukupi, tapi nggak mau atau malas. Itu berarti nggak dapat taufik. Ya, seperti kita tahu, sholat itu pahalanya banyak, baca Quran pahalanya banyak. Ya, itu kita punya Quran, kita punya waktu, kita punya tempat. Ya, tapi kok malas sholat, malas baca Quran, berarti nggak dapat taufik. Ya, makanya kan banyak ya dalam nasihat-nasihat itu diakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Artinya ya semua itu akan sukses, semua akan barokah kalau ada pertolongan dan hidayah dari Allah. Ini faedah kenapa Allah memulai surat Al-Fatihah dengan bismillah, supaya kita selalu membaca bismillah dari dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Kedua, min hadyi ibadillah as-sholihin, termasuk petunjuk hamba-hamba yang sholih dalam berdoa. Artinya orang sholih ketika berdoa sesuai dengan aturannya, yaitu al-bad'u bi tamjidillah, memulai dengan mengagungkan Allah, wa tsana'i alaih, dan menyanjung pada Allah, mengagungkan dan menyanjung alaihi subhanahu. Thumma liyasra', liyasra' atau asyuru' fit talab, kemudian baru masuk ke permintaan. Ya, karena apa? Surat Al-Fatihah dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-5 itu memuji dan mengagungkan, ya, termasuk juga pengakuan. Ya, memuji ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim itu memuji, mengagungkan, menyanjung. Maliki yaumiddin itu mengagungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pengakuan. Ini semua adalah pujian. Jadi dalam berdoa itu kita mulai dengan pujian, sanjungan. Baru kemudian minta. Nah, mintanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adab dalam berdoa supaya doa kita itu mustajab. Jangan langsung minta, tapi supaya banyak menyanjung Allah, memuji Allah, menyebut namanya, menyebut sifatnya, ya, baru kemudian kita minta. Nah, yang ketiga, tahdzirul muslimin, ya, peringatan bagi orang Islam, warning bagi orang Islam, minat taksir fi talabil haq, dari malas. Ya, taksir itu tidak bergegas, aras-arasan, ya, kurang semangat, itu namanya taksir. Termasuk kalau ngaji, ya, ada kajian, ada durus, ada majelis ilmi, nggak ada semangat mendatangi. Ya, juga nggak ada semangat mengikuti, ya, secara online. Ya, kalaupun toh mendatangi, ya kurang memperhatikan. Ya, kalaupun memperhatikan, ya nggak pernah diterus, nggak pernah diulang-ulang, nggak pernah dihayati, nggak pernah diingat-ingat. Itu namanya taksir. Ya, sehingga nggak menemukan kebenaran, nggak memahami kebenaran. Kan nasoro adzalin, seperti orang Nasrani yang sesat. Au adamul amal bil haqqi, atau tidak ada mengamalkan dengan kebenaran allati arafuhu, ya,
sesuatu yang sudah dia ketahui. Kal Yahudi wal maghdubi alaihim, seperti orang Yahudi yang sudah dilaknati oleh Allah. Ya, tahu kebenaran tapi menerjang, ya, nggak mau mengikuti. Makanya kan ulamanya ya, sudah banyak yang tanya pada Nabi ya, tentang hal-hal yang ya, jawabannya yang tahu hanya Nabi. Mereka mengakui, ya, tapi kenyataannya mereka tidak mengikuti. Makanya oleh Allah dicap sebagai al-maghdub alaihim, dosanya lebih besar ya, karena sudah tahu. Terakhir, dallati surah, ayat ini menunjukkan ala anna kamalal iman, sesungguhnya sempurnanya iman, yakunu bi ikhlasil ibadah lillah. Ya, sempurnanya iman itu ya, yaitu dengan murninya ibadah hanya kepada Allah. Jadi surat Al-Fatihah itu menunjukkan bahwa yang disebut iman yang sempurna itu yang pertama adalah murni ibadah hanya kepada Allah. Ya, ditunjukkan dengan ayat 1 sampai ayat 4 itu. Alhamdulillah, ya kan, Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu disebut ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Wa talabil aun. Ya. Wa talabil aun minhu wahdahu duna siwah. Yaitu mencari pertolongan dari Allah, hanya dari Allah, ya, tidak dari selainnya. Ini juga hikmah dari ayat 5 tadi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya, kami ibadah dan hanya kepada Allah ya, kami minta pertolongan. Jadi sempurnanya iman itu kalau ibadahnya hanya dipersembahkan pada Allah, hanya mencari ridhonya Allah, tidak hanya mencari ridhonya manusia atau hanya sekedar mencari persaksian manusia. Nah, itu nggak ada faedah, itu berarti ibadahnya nggak murni. Nggak sesuai dengan pernyataan surat Al-Fatihah yang dibaca tiap hari, nggak sesuai. Kalau ibadahnya hanya ingin disaksikan, ya. Apalagi dengan keyakinan yang menyaksikan itu akan menyaksikan di hari kiamat. Nah, ini ya lebih sesat lagi, lebih keliru lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu sempurna iman ditandai dengan selalu minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, yakin dan betul-betul 100% percaya bahwa yang memberi manfaat, ya, menolak kemudorotan itu hanya Allah yang bisa. Nah, dari Al-Fatihah ini juga kita, ya, kalau kita perinci tentang ketauhidan, itu ayat pertama, ya, ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu masuknya ke tauhid rububiyah. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim itu masuknya ke yang apa namanya, ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu masuknya ke, kalau Ar-Rahmanir Rahim yaitu asma wa sifat. Kemudian kalau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu masuknya ke uluhiyah, ya, uluhiyah, yaitu ibadah itu hanya kepada Allah. Ya, kemudian ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan, ya, syariat itu hanya mengikuti syariatnya Allah lewat Rasulullah SAW. Ya, karena itu jalur yang benar. Ya, lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah. Makanya tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalurnya Nabi. Bukan jalurnya orang yang sesat. Ya, itu dua golongan tadi. Ya, orang Yahudi yang selalu mengedepan hawa nafsu sehingga tidak mengikuti kebenaran meskipun dia tahu, nah, itu namanya ahli bid'ah, alil ahwa namanya. Kemudian orang yang sesat yang memang tidak tahu bahwa dirinya itu sesat karena tidak mau mencari hidayah, tidak mau mencari ilmu, tidak mau memahami ilmu, tidak mau bertanya. Itulah hikmah-hikmah faedah yang bisa kita fahami dari surah Al-Fatihah setelah kita memahami maknanya, memahami keterangannya, dan mendapatkan hikmah dan faedahnya. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana
شفيعنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات